Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Saguanto. Dan hari ini kita sedang nunggu koneksi ya. Kita hari ini punya kesempatan luar biasa, bisa live dengan seorang hero, kalau saya menyebutnya. Saya menyebutnya beliau itu seorang hero. Eh, Namanya Bung Neni Muhyiddin. Siapa beliau itu? Nanti kita akan kupas lebih lanjut tentang sosok istimewa satu ini. Saya nyebutnya beliau tuh hero-nya Kota Palu. Meskipun sebenarnya beliau tuh sudah salah satu asetnya Indonesia gitu kan. Jadi ini kita nunggu koneksinya dengan beliau. Jadi saya nyebutnya Bung Neni. Nah, ini kita sudah nyambung dengan Bung Neni. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bung Neni kabarnya? Kabar baik, Sam. Lama ya? Kalau orang Malang kan Lah, dibalik-balik ya, Mas jadi Sam. ya, ya. Kabar Wajah baik, yang ikonik, kabar baik. wajah yang ikonik banget buat aku emang. Apa ya? Apa aku speechless setiap ketemu Bung Neni ini karena buat aku Bung Neni itu orang besar. Wah, padahal Bahkan kecil loh. Lebih enggak besar Mas Taufik. hanya besar fisik. Belum, saya masih belajar terus berproses kayak kayak Bung Neni Muhyiddin. Jadi eh, teman-teman teman-teman semua, jadi Bung Neni Muhyiddin ini menyebut dirinya adalah penggiat literasi, ya, penggiat literasi di Kota Palu. Ya, Dan nemu buku. Nah, saya masih ingat banget tuh. Komunitasnya bernama Nemu Buku. Dan alhamdulillah saya pernah dikasih kesempatan datang ke sana oh dan iya ya, merasakan, 2018. iya, 2018 dan 2018 bulan merasakan, Maret ya. betul, Maret, 31 Maret. Jadi merasakan kopi kopi khas Palu, di mana kopinya itu nggak ada grinder, nggak ada apa istilahnya, nggak ada alat Penggiling. roasting, ya nggak ada penggiling yang canggih, tidak, tapi kopinya benar-benar, saya belum pernah merasakan kopi yang berkarakter seperti itu, keras, sekeras dan sepanas Kota Palu. Dan kopi di sana itu karakternya memang keras, karena memang tumbuh sendiri kalau nggak salah ya Bung Neni ya. Jadi hutan Ya ya Bung Neni ya. ada beberapa karena dia ditanam sejak zaman kolonial ya, zaman Belanda, Mhm. Jepang. Lalu dia tumbuh organik karena tidak dirawat sih. Dia tumbuh Mhm. organik. Lalu kemudian ada booming kopi, warga yang tinggal di sekitar itu kemudian ambil lagi gitu, olah lagi. Tapi ada juga yang ditanam yang apa namanya perkebunan kopinya Sudah juga ada. modern ya. Dan saya dengarnya dari orang lain. Jadi seorang wartawan senior, wartawan Jakarta. Jadi nemu buku itu kafenya Nemu Buku itu, eh, kalau mau menggetarkan Kota Palu nggak usah jauh-jauh, langsung datang ke di situ pusatnya. Dan itu saya tahu bukan sama sekali bukan dari orang Palu. Jadi kalau mau tahu tempat kumpulnya kombatan Kota Palu, kalau mau menggetarkan Kota Palu ya di tempatnya Bung Neni Muhyiddin. Jadi benar-benar buat saya itu sosok yang lengkap, aktivis iya, orang yang mau baca iya, bahkan menularkan minat bacanya pada orang sekitarnya, terutama untuk orang-orang Palu, khusus mereka yang ini ya, sebagai
bekerja di bidang kopi ya, mulai dari petaninya ya, kalau nggak salah ya. Iya Mas, benar. Aku dikasih tahu dari awal ini saling tanya loh. Jadi aku juga bisa nanya. Jangan, aku nanya dulu, aku kalau di Bung Neni Karena kalau nanya pasti tajam. waktu membicarakan kopi, aku mengingat kopi Dampit itu enak gitu. Pernah ke terminal di Malang itu apa namanya? Saya lupa nama terminal. Lalu ada Ada di Arjosari. Arjosari di di warung di terminal itu kemudian bilang sama penjual gitu, saya mau dibuatkan kopi. Lalu kopinya datang kopi tubruk gitu ya. Wah itu dahsyat enak nikmat itu. Dan ya memang kami itu selalu kopi tubruk, selalu kopi robusta. Karena laki-laki Indonesia itu pantasnya memang kopinya adalah robusta. Dan ternyata Bung Neni juga penggemar kopi robusta. Kita sama di situ, tubruk dan robusta. Robusta. Iya, kan laki-laki Indonesia itu harus robusta lah, jangan terlalu soft kayak Arabica. Bukan apa sih, emang robusta itu Indonesia banget kalau buat saya. Oke, soal pertanyaannya Sam tadi, ya apa saya lebih banyak akhirnya jalan dan ketemu teman-teman petani kopi gitu awalnya. Jadi 3 tahun terakhir sebelum bencana 2018 itu kerjaku jalan-jalan ya ke beberapa sentra penanaman kopi gitu ya. Hanya ingin bikin supaya teman-teman ini soal olah kopinya itu jadi lebih baik. Jadi itu aja saja. Terus kalaupun ada tujuan lainnya ingin bilang ke penikmat kopi bahwa Sulawesi itu yang waktu kita membicarakan kopi bukan hanya Toraja gitu. Walaupun iya Toraja Betul. jauh lebih dulu Sudah punya brand. punya brand dan apa di sana udah jadi industri memang kopinya ya. Betul. Nah di Sulawesi Tengah hampir setiap kabupaten ada 12 kabupaten di Sulawesi Tengah ini, semuanya punya wilayah-wilayah ketinggian dan karena mereka punya wilayah ketinggian lalu juga bisa menanam kopi. Nah, sebagian besar penanam kopi itu di banyak kabupaten menanam kopi untuk kebutuhan rumahan gitu, jadi bukan untuk industri ya. Kalaupun yang industri juga tidak terlalu besar sebenarnya, karena ada kopi bintang kayak di sini tuh kopi bintang ya paling besar ya. Kopi bintang, kalau ngomong ke bintang. Palu ya pasti kopi bintang. Kopi bintang. Nah kopi bintang dia blend gitu ya, blend dari banyak robusta di Sigi, Poso, paling banyak 2 kabupaten itu sih, Poso sama Sigi karena Sigi, ya. ketolong ketinggiannya ya Bung Neni. Ya, dia pedalaman jauh dari pantai gitu ya. Karena kabupaten itu tidak punya laut gitu ya. Karena dia ada di pedalaman. Sama kayak Malang lah, jauh dari dari pesisir gitu, bukan wilayah pesisir. Lalu termasuk Poso juga. Poso bagian Pamona dan Lore itu tempat Tegalit itu kopinya kaya, punya sejarah tanam kopi yang panjang dan enak gitu ya. Kayak Napu itu punya Arabica, punya Arabica yang menurutku Keras ya. punya testing note-nya itu juga sebenarnya Bung Neni, kekhasan. itu ada yang lihat adalah Mbak Debbie Bali. Kalian berdua pernah ngomongin aku loh. Aku loh. Halo Den. Apa kabar Mbak Denpasar? Gilirannya beliau hari Kamis. Kita betapa semesta ini punya keterhubungan ya. Mas Taufik, Debbie, aku kenal Debbie karena kita sama-sama ada di dunia literasi gitu ya. Dunia literasi dan dunia yang mengandung cerdas banget, dan aku pengen kayak kalian berdua. Aku pengen kayak Mas Taufik gitu, ada di Malang. Ada di Malang terus jadi lebih dekat ke kekasihku. Akhirnya kita ngomongin situasi di Malang gimana COVID-nya? Orang apakah sudah seperti biasanya atau bagaimana, Mas?
Kalau kebanyakan orang memang sudah mulai tidak memperdulikan itu ya, karena mereka ternyata akhirnya ya butuh untuk berinteraksi, butuh untuk menghidupi dirinya ya. Dan apa? Dan aku ngerasa COVID ini makin dekat karena pas aku dari Jakarta itu malah temen yang bareng sama aku ini sakit beberapa minggu setelah dari Jakarta, ya akhirnya eh, reaktif ya kena COVID dan sama kayak gitu. Tapi udah pulih. Itu jadi alhamdulillah pulih, udah mulai membaik kondisinya. Ya karena memang punya sejarah gangguan pernafasan juga sih. Tapi kan akhirnya ya sedih sih ya. Jadi karena kita berangkat bareng ke Jakarta sama-sama rapid, kita sama-sama negatif, Oh, oh balik pun juga. yang Mas Taufik terakhir ke Jakarta, aku lihat postingan Mas Taufik di Instagram. Iya, ya, yang Oh, nemenin aku kawan itu, itu ya. Oh, dia kawan dari Malang ya. Akhirnya seminggu 10 hari dari Jakarta itu dia masuk rumah sakit. Tapi aku nggak curiga dia kena Jakarta, mungkin ya di sini. Cuman ya itu tadi, yang terpenting kita itu ya lebih hati-hati lah. Karena penyakit ini benar-benar musuh kita nggak kelihatan. iya. Yang pertama itu Iya, nggak kelihatan, yang kedua kita nggak tahu loadnya seberapa banyak gitu ya. betul, betul, betul. Makanya Jadi kemungkinan apapun bisa terjadi. yang harusnya kita sepakati sama-sama dia berbahaya, titik gitu ya. Dia berbahaya, Tidak, lalu ya betul, kita harus tetap jaga kesehatan gitu. betul, betul itu kondisi itu. Jadi sebisa mungkin kalau nggak perlu nggak keluar lah. Ya memang untungnya saya bagian dari orang-orang yang kalau nggak perlu banget memang mending di rumah. Itu sih sebenarnya. Sebelum COVID Bu juga Medi juga ya harus jatuh. kita keluar kan betul-betul mempertimbangkan apa yang harus kita dapat di luar ya. Betul, betul. Kita bagian dari itu. Cerita Cerita tentang tentang residensi di New Zealand, Mas Teni. Wah, itu yang cerita ya. Pertanyaan itu harus dijawab. Oke, saya itu beruntung Mas Taufik. Hmm. Pertanyaan ini ya, beruntungnya karena saya agak lebih cepat berangkatnya. Waktu itu berangkatnya itu akhir akhir November ya, November. Mhm. Terus baliknya itu tanggal berapa ya? Jika seandainya saya berangkat agak lebih telat, saya berangkatnya Desember, sudah pasti saya ada di sana siap-siap balik itu pertengahan atau mungkin akhir Januari. Dan di situasi itu ya negara itu sudah melakukan lockdown ya. Negara itu Betul, ketat sekali, betul. pengetatan wilayahnya dia bagi berdasarkan fase gitu ya, fase 1, fase 2, fase 3. Nah, yang pertama waktu bulan mungkin akhir akhir Januari yang dilakukan pertama negara itu karena praktek mitigasinya betul-betul apa namanya ketat gitu ya. Dia langsung menutup perbatasan. Pesawat masih ada tapi perbatasan udah mulai ditutup karena lalu lintas Australia New Selandia Baru itu tinggi ya manusianya. Lalu saya Manusianya. membayangkan jika saya agak agak telat berangkat waktu itu berarti hari ini tuh saya mungkin masih di sana gitu. Iya. Di sana kalau rekreasi sih enak. Kalau di sana diisolasi itu Loh nggak enak iya, banget. Mana sekarang jauh kan dari hawanya jauh lagi dari nggak enak. siapa-siapa. Lalu Betul, makanya. membayangkan apa namanya biaya yang harus Iya, dikeluarkan untuk makan, akomodasi dan seterusnya itu. Wah, makanya. Iya, ngeri banget. gitu. Tapi ya seru juga Sekarang sih 1 bulan. gantian boleh nanya. Kan aku tadi udah tanya banyak. Eh, kapan ya saya dikirimi dampit ya? Selalu ada di sini. Selalu ada aku kirimin. Aku kirimin. Nanti aku pasti kirim. Pasti aku kirim. Tempat Kopi yang yang terakhir apa ya? tempat terakhir yang aku pergi 2018 itu masih di situ. Enggak. Eh, Begitu habis bencana itu, aku ya, fokus tidak lama tidak lama tidak lama dari itulah. Tidak lama ya.
eh, akhir 2018 aku pilih cabut. Sama, kita berdua sama. Kita tidak bisa bersama dengan orang yang masih berhitung secara kalkulatif, secara kapitalis, kita nggak bisa. Kan gitu. Jadi Sekarang kita kan posisinya di mana biasa berarti, Mas? kembali ke Hito. Jadi museum balik ke rumah. Seperti Museumnya dulu, balik ke museum rumah ya. balik ke rumah seperti dulu, seperti awal-awal dulu. Tapi kalau dulu di ruang tamu, sekarang di garasi. Kita pindah di garasi. Gimana? Kalau dulu di ruang tamu awal-awal. Di ruang tamu sini Kreasi sebenarnya. kreasinya pasti lebih tambah banyak ya, Mas ya. Ya, lebih lebih apa ya? Mamanya ditantang untuk lebih detail tahun berapa, merek apa, udah berani banget. Lebih detail ya. Liatin dong Ya lebih salah detail. satu gitu ya. Oke, Liatin. oke. Lihatin. Ini buat teman-teman ya yang ada di dalam obrolan kita. Saya mau kasih tahu eh, membayangkan apa namanya sampah plastik, botol sampah Ya, plastik sampah itu plastik. lalu jadi Jadi ini, apa jadi namanya Bung Neni seni kalau dulu kria kan yang mungkin seperti Bung Neni ini. tahunya kan dulu pakai botol ya. Ini jadi gelas ini, jadi ini. Coba bayangkan, saya sulit membayangkan apa namanya bekas cup itu lalu jadi motor itu gitu. Iya. Dan saya pernah lihat langsung Mas Taufik mengkreasikan itu dalam hanya 10 menit gitu. 10 sampai 10 menit. 15 menit lah. Kalau ini sudah sekarang satu jaman. Yang ini sekarang 1 jam. Kalau ada yang lebih detail lagi, nih, sorry. Wes. Oh. Jadi buat teman-teman yang apa namanya baru punya mimpi punya Harley gitu ya. eh, Mungkin bisa menghubungi Mas Taufik itu Hot Bottles Recycles untuk apa namanya punya koleksinya Mas Taufik gitu ya. Iya, dan ini Eh, semua dari barang Gelas itu, seperti ini. gelas cup Ya. itu. Terus apa? Kalau mobilnya ini. Wow, dahsyat. Sebenarnya sebenarnya sejak kapan sih Mas Taufik apa namanya plastik sampah itu lalu kemudian punya pikiran gitu, ini tuh bisa saya ubah jadi kayak gini gitu. Pertama kali itu sebenarnya ini ya. Ya yang seperti Bung Neni pernah aku ceritain gitu kan. Eh, hidupku normal sampai tahun 99 tuh sampai awal-awal 2014 hidupku super normal, orang berangkat ke kantor, pulang, kerja gitu kan. Normal banget. Ya seperti kebanyakan orang waras lainnya. Jadi pengusaha gitu kan. Terus Ini suatu sekarang nggak ketika ya, waras berarti, ini sekarang sedang nggak waras berarti ya. kalau kita sama-sama waras kita nggak akan kumpul kayak gitu. Karena kita sama-sama nggak waras. Jadi itu ada Bang Haji Yusufi, legend. Itu beliau Bang Haji Yusuf Ibrahim ini pernah ngopi di tempat Bung Neni, tapi Bung Neni pas nggak ada saat itu ke Sigi, Oh ya, halo. Antv. Oh, kawan dari Antv ya. Jadi ya, jadi apa namanya? Kemudian kenyataan yang bikin aku terpaksa seperti ini. Jadi ya dipaksa seperti ini. Jadi suatu ketika aku laporan sama bos besar, sama bapakku, karena aku juga bertanggung jawab atas perusahaan keluarga gitu. Bahwa aku minta bantuan ini, soalnya bisnisku pribadi lagi bermasalah. Yang ada bapakku saat itu malah, loh, kalau kamu bermasalah, ya kamu stop, jangan pegang bisnis saya juga. Ya, Ini namanya yang gak waras.
Iya emang iya. Kalau waras nggak cocok sama Bang Haji juga. Jadi jadi saat itu kemudian malah ditarik gitu. Bukannya aku dibantu, tapi malah malah Ditantang. ditarik, malah bukan malah malah ya udah stop ngurusin bisnisku lagi gitu kan. Karena kamu lagi bermasalah gitu kan. Biar biar diganti sama adikmu lah sementara atau gimana. Semua sekarang kembalikan semua. Jadi saya istilahnya serah terima jabatan juga saat itu juga, serah terima kunci semua sudah. Dan saya saat itu sudah nggak punya kuasa apapun. Terus kemudian bayangin ketika double masalah ketika eh, bisnis pribadi hancur, nggak dapat bantuan, malah yang ada hilang kepercayaan juga, total itu sudah. Dan saat itu di tengah kebingungan seperti itu sempat berapa ya 2-3 bulan ya yang cuman bengong, cuman diem, cuman nyari ini harus gimana gitu. Eh, Opsinya ya akhirnya tadi ya men-switch mental ya, mental kita itu harus bangkit gitu, harus bangkit. Dan ya emang uang itu nyawa kita gitu kan, nggak tanpa uang pun bisa lah. Ya akhirnya ide itu langsung muncul saat apa di dunia ini ada kok semua sesuatu itu nggak semuanya bayar, ada yang gratis. Yaitu salah satunya sampah itu. Akhirnya dari sampah itu kemudian berproses. Prosesnya itu hampir 5-6 bulanan aku jadi Bung Neni, yang aku tadi dari botol itu aku potong-potong, aku ini dong. Gak jadi apa-apa gitu. Apa ini aku harus seperti banyakkan pemulung, aku kumpulin setelah satu karung, 2 karung, terus aku timbang gitu. Apa aku harus cuman sekedar itu? Enggak lah, aku pikir masa aku sama saja dengan kebanyakan pemulung lainnya, Bapak. Ya tinggal dikumpulkan terus kemudian ditimbang gitu. Tapi bentar aku potong. Saat itu gitu. Waktu kecil suka ndak model yang ngoprak-ngoprek barang bekas gitu yang akhirnya dijadikan replika gitu. Ibuku itu dulu sering sebel sama aku mulai kecil karena apa? Dibeliin mobil-mobilan bagus, remote apa itu, aku bongkar. Malah justru yang aku bawa kemana-mana itu malah yang apa, mobil-mobilan dasarnya rusak punya orang, aku perbaiki, aku tambahin kayu apa, penting itu ini meskipun hasilnya nggak karu-karuan, tapi justru itu yang aku sayangin gitu. Ibuku sampai pernah sebel, jadi aku punya seri kereta api. Ibu kalau aku ceritain, ibu itu pernah nyakitin hatiku banget loh. Kenapa? Ibu itu gara-gara sebel sama aku, satu seri replikanya kereta api itu sama ibuku dibuang dari lantai atas. Hancur berantakan. Hancur berantakan. Dan itu aku sampai hari ini kalau ngomongin ibu aku sebel, aku yang ikut sakit hati ya. Berapa? Trauma aku kecil tuh bukan aku dipukul atau apa, hal yang aku sayangin banget dibuang dari lantai atas hanya gara-gara ibuku ngerasa bahwa ini anak kok tangannya nggak bisa diem ya. Kemudian dikubur itu, jadi apa namanya istilahnya, kenangan-kenangan yang aku buat mainan sendiri, buat speaker sendiri. Saat SD itu aku bisa buat speaker sendiri, bisa buat radio dari kayu gitu kan. Itu sudah bisa gue SD. Tapi kemudian itu bersama kesibukan hilang gitu aja. Makanya ketika aku hancur itu Bung Neni, aku ngomong gini, apa ya passionku itu? Aku sampai lupa passionku itu apa, gara-gara sibuk kerja gitu kan. Akhirnya aku nemu itu tadi, bahwa aku selalu berpendapat yang namanya motor itu, roda 4 itu, 4 wheel only move your body, but 2 wheels is move your soul. Jadi buat aku roda 2 itu istimewa buat aku, dan itu yang aku ingat. Terus kemudian aku coba buat, dan pada saat pertama aku buat
buat itu ya lucu. Antara si Niko sama jadinya itu jauh. Sampai aku tanya, aku buat apa yo gini, karena aku dulu buat telepon katanya. Jadi ini ya bukan, aku buat apa yo, buat telepon katanya gitu ya, buat telepon ya, nggak langsung sempurna. Kalau diingetin di fase-fase itu kayaknya perjalanan itu udah panjang banget, jauh banget, dan sampai mati pun aku nggak akan lupain ini. Dan perusahaan ini pengen, aku sampai bikin perusahaan ini, aku inspirasikan ke siapapun sampai aku mati gitu, bahwa tanpa uang pun kamu itu bisa membuat produkmu sendiri. Ketika membuat produkmu sendiri dan itu perfect, uang itu akan merangkak-rangkak memohon-mohon untuk kamu miliki. Gak usah kita bingung uang. Buat aku sih gitu. Wah, Kata Mbak Devi gak jadi ketawa. Loh kan Bung Neni juga aku punya 30 komunitas penggiat literasi ya. Terus banyak. ada cerita soal motor, ceritain juga. Karena aku ngomong motor, aku jadi ingat itu. Ceritain soal motor. Oke. Eh, aku pernah tumbuh sebagai remaja yang karena lingkungan pertemananku saat remaja itu punya motor pribadi gitu ya, lalu Ya. juga punya keinginan yang sama dan meminta itu ke orang tua. Lalu orang tuaku tidak menyanggupi karena dianggap eh, kalau dibelikan Nggak usah. motor pasti lewat sekolahnya, dan Sama. eh, Berarti orang tua kita satu tipe. Aku pernah minta beliin motor, aku potong juga, maaf. Aku beliin motor dong gitu. Eh, kamu lihat ya, aku ini ngadep ke timur. Sampai mati kamu nggak akan aku beliin motor, kata bapak. jadi itu jadi obsesi gitu, di masa itu jadi obsesi, eh, punya motor pribadi, lalu kok anak laki-laki itu gagah kalau di motor gitu ya, punya motor sendiri itu punya punya gambaran tentang masa pubertas remaja lelaki itu yang punya motor pribadi itu sesuatu gitu. Lalu punya bayangan tentang motor ideal itu juga seperti apa ya? Ada balapan motor cross gitu ya. Itu masih ingat ada nama Ya, pembalap Tong kelihatan Eng, jantan banget ya. maskulin sekali lah, pokoknya dia maskulin Iya benar. sekali gitu. Lalu kesini sininya punya gambaran tentang motor chips, polisi Ya. yang Harley gitu kan, keren sekali Harley motornya, Police. Harley Police itu. Lalu semakin kesini lalu gambaran ideal motor itu juga lahir dari serial Renegade gitu ya, Uh, yang juga Heritage Harley. Softail. Harley Heritage Softail. Lah, itu gambaran-gambaran itu jadi seperti obsesi Mengiang-iang terus ya, sudah. obsesi di masa masa itu, dan bahkan hingga sekarang ya. Dan sampai sekarang akhirnya baru bisa mengaplikasikan motor modifikasi. Jadi ada motor Honda GL Max saat lagi tren job style itu 10 tahun lalu mungkin ya. 10 apa 9 tahun yang lalu eh, ada motor bekas yang aku pakai lalu dimodifikasi gitu, terus dikasih nama gitu, turbo. Itu turbo Tururuka, apa sih turbo? Tururuka Boys. Tururuka itu nama jalan rumah, depan rumah. Motornya sekarang di bengkel, jadi setelah bencana itu udah nggak dipakai lagi, terus lebih banyak diam, dan sekarang ada di bengkel terus lagi diperbaiki gitu. Jadi pas ketemu Mas Taufik 2018 di Palu, lalu saat itu aku bacanya ini orang yang kerjanya mengubah eh, sampah plastik khususnya botol itu jadi
apa namanya, jadi motor, jadi Identitas. mobil. Itu Mm-mm. itu pertemuan itu bikin seperti Mas Taufik panggil ulang masa masa remaja Iya. gitu, masa remaja gitu ya. Dan uniknya kita bertemunya di rutan gitu, di rumah tahanan. Maesa Palu. Kita ketemu di rutan, lalu eh, saat ketemu teman-teman apa namanya, narapidana itu, lalu perhatianku itu malah bukan ke teman-teman yang lagi bermain musik, yang kubayangkan itu, ini orang ini bikin apa gitu ya, yang dalam sewaktu sekejap botol botol apa sih yang orange itu, Palpi. palpi, botol palpi orange itu, lalu ih, lu ini tadinya palpi kok jadi motor. Dan kawan-kawan yang jadi warga binaan di sana kan excited sekali. Bayangkan eh, dalam 24 jam mereka ada di tempat yang sama, dalam rutinitas yang sama, lalu ada begitu banyak waktu yang sebenarnya bisa mereka isi untuk melakukan hal baik gitu, yang bisa mengisi Gitu. waktunya, dan apa yang mereka buat itu eh, bisa bernilai secara ekonomi gitu, bisa bernilai secara ekonomi. Nah, itu yang kenapa lalu apa yang dikerjakan oleh Mas Taufik itu menurutku harusnya bisa dikerjakan oleh banyak orang gitu loh. Bu Neni setiap ngomong itu buat aku tuh apa ya, speechless aku langsung. Cie. Orang ini emang sastrawan, apa satu kata itu rindu sore kan gitu. Padahal cuma dua kata itu sudah ke hati itu langsung jelek gitu orang. Aku mau nanya, kecintaan pada literatur itu mulai kapan? Oke. Eh, aku sebenarnya orang yang terlambat ya, terlambat merasa tercerahkan oleh bacaan. Tapi bahwa masa kecilku tumbuh dari keluarga yang mendekatkan bacaan, itu juga Iya, tidak bisa aku hilangkan gitu ya. Eh, aku belum SD, aku belum SD saat itu, tapi bapakku itu sudah langganan tabloid bola sama harian Kompas. Jadi bacaanku yang eh, aku sudah bisa membaca bahkan di saat belum masuk sekolah, bacaanku tuh udah tabloid bola sama harian Kompas gitu, sama beberapa koran lokal yang sering dia bawa pulang dari kantor. Masa kecil itu lalu kemudian hilang saat aku masuk di masa remaja yang pubertas. Di masa remajaku tuh lihat orang baca itu menurutku wasting time. Jadi ini kok orang buang waktu ya buang baca, karena eh, pengalaman masa kecilku itu memang hanya membaca informasi, bukan pengetahuan. Jadi yang ku baca itu lebih banyak karena informasi gitu ya, bukan pengetahuan. Aku belum menemukan kenikmatan membaca apa-apa yang disebut sebagai pengetahuan gitu. Nah, eh, jadi sebenarnya terlambat. Jadi terlambat merasakan apa yang disebut keasikan membaca. Eh, tetapi saya juga percaya bahwa eh, itu kenapa namanya nemu buku ya. Nemu buku itu kan ketemu gitu, menemukan gitu. Jadi seringkali orang bilang, oh ini akronim atau singkatan gitu dari namaku. Enggak, sebenarnya aku pengen iya. bilang bahwa Ya, ya eh, pas aja sih, ya apa pas saja, aja. kebetulan Ini kebetulan ada gitu. Valentin BJ2, Om medoknya Om Taufik jadi ingat sama kita-kita yang di Surabaya. Emang kita serumpun, Pak D. Ini Malang. Kalau Malang, Jawa Timur itu sama, cara makinya kita sama, ngomong kasarnya Misu-misunya sama ya. sama, tahu itu misalnya Tapi sama. Kita beda itu, loh. Yang satu kenapa? Arema, satu Persebaya itu bebuyutan itu. Kita kalau ngomong bola, kita nggak pernah ketemu deh untuk urusan bola. Untuk urusan 2 kali 40 menit, kita punya ego kota masing-masing. Tapi
kalau sesama orang Jawa Timur yang saklek dan kreatif itu kita sama segaris. Dan Bung Oke, Neni nggak bisa dipisahkan dengan Surabaya. aku nyambung ya. Jadi itulah yang kenapa akhirnya kata nemu gitu. Jadi nemu itu kayak eureka gitu yang dalam sejarah peradaban pengetahuan di Eropa itu situasi ketika orang menemukan sains. Nah, menemukan bacaan menarik itu sangat menyenangkan sebenarnya dan itulah kenapa aku juga nggak mau apa ya memaksa dalam tanda petik orang untuk kamu baca dong, biar kamu pintar kamu harus baca dong. Aku hindari itu sebenarnya karena menurutku Ya. kenikmatan membaca itu personal sekali. Jadi Personal sekali dan subjektif sekali. ya, tetapi bahwa orang harus punya usaha untuk menemukan bacaan yang bermutu, yang baik, yang mencerahkan, ya itu harus sih. Dan cara itulah yang kemudian ditempuh oleh gerakan literasi gitu ya, mendekatkan bacaan ke semakin banyak orang. Itu upaya, tapi sebenarnya jangan dibaca dia atau jangan dimaknai dia sebagai memaksa orang untuk membaca karena jangan jadikan dia eh, eh, jadikan dia kebutuhan kayak makan minum Betul. Kebutuhan ya. buang air dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika kita tidak membaca misalnya ada bacaan bagus gitu, kita akan merasa lapar seperti bagaimana kalau kita tidak makan atau haus waktu kita tidak minum gitu. Jadi situasi itu berbalik. Situasi yang tadinya wasting, aku anggap orang itu wasting time, lalu kemudian jadi berbalik. Oh ini loh yang situasi yang ketika kau menemukan bacaan yang bikin apa ya? Entah apa namanya yang mengubah perjalanan hidupmu kah atau mengubah cara pandangmu tentang dunia misalnya atau apapun gitu. Satu dari buku yang ingin saya bilang dan saya selalu suka ditanya orang juga soal itu adalah Dunia Sophie misalnya, Sophie's World yang ditulis filsuf Swedia itu gitu yang bagaimana filsafat jadi sangat mudah lalu memantik, memprovokasi gitu. Jadi ada anak usia 14 tahun bertanya tentang siapa dia, dari mana asalnya, apa itu agama, siapa Tuhan gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya setiap orang ada dalam pengalaman itu gitu, pengalaman pribadi yang seperti itu ya, mempertanyakan tentang dirinya, Mempertanyakan tentang banyak hal ya. Ya, teman-temannya. Ya. Nah, bacaan hadir di situasi itu dan aku merasa tercerahkan gitu ya. Bacaan yang paling disuka pertama apa? Selain tadi Kompas, itu bacaan keren banget. Koran yang masih enak untuk dibaca ya sampai sekarang ya koran itu. Terus apa istilahnya saat itu buku apa ya? Nah, sastra. Any Arrow. Jalan. Kalau itu semua zaman kita ya iya. Serius? Iya lah. Iya, aku sama serius juga ya sejaman lah. Ya makanya ketika ngomong Any Arrow, Nick Carter kita seangkatan lah. Lah itu yang tumbuh di underground masa remaja yang rebel itu, yang resisten itu. Karena kita tidak menemukan tidak ada gerakan literasi di masaku gitu. Iya betul. Dan yang ada adalah resistensi yang ada di bawah tanah gitu. Bacaan itu dianggap bacaan kabul yang merusak moral gitu ya, moral, tetapi dia dicari gitu dan karena dia bikin penasaran gitu, dibaca sambil bolos gitu, merokok. Kalau nggak gitu, dibaca gitu. Tuker-tukeran setiap kelas, satu kelas itu rata baca bareng, muter aja itu buku itu sampai lecek. Iya, Nick Carter yang di stensil gitu. Iya, stensil. Sama kan aku tahu kan, karena emang aku juga suka baca. Kalau nggak suka baca, pasti nggak tahu Nick Carter.
Terus Nah, gitu. apalagi? Sastra apalagi? Itu sastra lah tetap. Meskipun sebejat-bejatnya Nick Carter sama Annie Ernaux tetap lah itu sastra. Ya, Pramudia mungkin ya. Jadi pertama keder duluan sebenarnya lihat trilogi itu, tetralogi itu. Ini kok baca, baca 4 buku ini, aku sanggup enggak ya gitu. Nah, kenikmatan membaca itu bikin setebal apapun buku, itu apa ya? Setebal apapun buku itu kau akan alami sebagai ekstase gitu ya. Karena karya-karya yang baik itu bikin akhirnya pembacanya itu akan menjadi tokoh di dalam apa yang diceritakan. Jadi kita bisa jadi Masuk di mingke, dalam itu. ya kita jadi mingkenya. Ih, aku kok kayak mingke gitu ya. Aku kok kayak bapak. Aku kok bisa jahat. Aku kok juga bisa jahat seperti Herman Melema misalnya di Bumi Manusia, atau baca yang Bumi karya-karya Manusia aku klasik. sempat. Bumi Manusia itu apa ya? Melebihi zamannya. Kalau buat aku sampai hari ini nggak ada sih penulis kayak apa yang di Bumi Manusianya Pramudia Anantatur. Keren. Ya upaya dia bikin jadi film itu upaya lain gitu ya. Tetapi Ya, rasanya sebagai pembaca nggak, kok touch-nya nggak nyampe begitu dia aku tuh nggak dapat difilmkan. gregetnya di film. Ya, kedalamannya hilang. Ya memang biar jadi buku aja. Ya, Sama kayak skenarionya Hairil Anwarnya versi Sumanjaya. Itu mamanya difilmkan pun ya najis banget kok difilmkan biasa banget. Apalagi yang filmkan orang gambaranku tentang Mingke yang sebenarnya Mingke itu jelek banget, lalu ya. muncul di layar Kalau itu orang kan normal kita gagal. nggak inilah. Iya, orang gagal banget. Ya, tapi Gitu, jadi asiknya kan baca itu kan ngajak kita itu lebih objektif terhadap situasi apapun, terhadap karakter apapun, dan permisif, maklum, menerima, berusaha untuk memahami. Dan hal itu kan yang nggak kita temukan saat tidak membaca. Kita lebih sulit memahami ketika tidak memahami dalam bentuk frase ya, dalam bentuk ya paparan gitu kan yang tertulis itu. Terus sastra orang luar siapa? banyak ya, tapi karya-karya terjemahan pastinya. Jadi lebih banyak karya-karya terjemahan. Jadi misalnya kumpulan cerpen, atau misalnya yang klasik-klasik kayak cerpenis-cerpenis Rusia misalnya, zaman Leo Tolstoy, lalu Turgenev, terus Mario Puzo. apa lagi yang aku pernah baca ya? Leo Tolstoy yang paling yang ada yang diterjemahkan, kumpulan cerpen apa novelnya yang diterjemahkan sama Pram, bahkan kembali ke cinta sejati atau apa gitu. Itu menarik sekali, novel pendek yang pernah ditulis sama Leo Tolstoy. Ya. Kalau film-filmnya Mario Puzo, cerpen-cerpennya Mario buku-bukunya Mario Puzo pernah baca belum? Itu lebih banyak filmnya kan, akhirnya nonton Mario. Ya, tapi bukunya pernah. Yang diadaptasi dari, saya belum pernah baca yang Mario Puzo. Kalau bukunya, kalau begitu baca bukunya, filmnya jadi kayak dangkal. Iya, karena seringkali itu ekspektasi ya, harapan gitu. Ya. Waktu dia dibukukan, kita punya imajinasi yang kita bangun sendiri. Betul. Lalu ketika dia dipindahkan mediumnya menjadi audiovisual, jadi ekspektasi kita maunya sutradaranya. Ya, jadi soal akhirnya jadi like and dislike gitu,
ada beberapa karya yang diadaptasi dari buku, kemudian kita suka karena misalnya imajinasi yang kita bangun saat membaca buku itu sama dan hadir di audiovisual ketika dia dibuat jadi film. Tetapi tidak sedikit banyak orang yang kecewa karena imajinasinya udah terbentuk duluan ketika dia membaca gitu ya. Nah, kekuatan membaca itu menurutku akhirnya ada di imajinasi. Nah, waktu kita aneh nih, muluk-muluk ya kita bicara bangsa. Bayangkan sebuah bangsa yang tidak punya imajinasi gitu ya. Tidak Kayak kita pernah punya sekarang lah. bayangan. Kalau aku Ya. mau keras ngomong kayak kita sekarang nggak punya imajinasi, mas setiap imajinasi dipatahkan semua, dimatikan. Mas Taufik bayangkan. Indonesia ini ada kan karena imajinasi. Imajinasi. Indonesia ini diletakkan sama founding fathers itu kan karena imajinasi ya. Imajinasi tentang sebuah bangsa. Bayangin Sebuah bangsa. pulau-pulau banyak, bahasanya beda, kulitnya beda, rambutnya beda, Bisa disatuin. terus disatuin. Kalau bukan karena imajinasi itu rasanya nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Nah, Nggak mungkin banget. kita ada di situasi yang dilemah hari ini tuh karena kita Sesuatu kayak yang miskin. imajinatif berusaha Kita kayak untuk miskin. kayak jadiin film tadi itu, sama kayak itu analoginya. Kita kayak miskin imajinasinya gitu sebagai bangsa. Betul. Dan menganggap bahwa hal-hal yang kayak begitu itu tidak perlu dibicarakan karena terlalu abstrak. Padahal itu konkret ya, Iya. menurutku. Konkret Apa banget. yang Konkret apa banget. yang Mas Taufik buat dengan botol-botol plastik itu nggak mungkin lahir dari ketiadaan imajinasi gitu. Imajinasi super. Kiranya melebihi apa ya. Bahkan sekarang mau nanya ini, sekolah apa yang bisa buat ini gitu, saya mau nanya. Pelajaran apa yang ngajarin gini? Nggak ada, kita nggak nemu. Soalnya Oke. ini jujur aja bukan pelajaran menggunting, bukan pelajaran meng-create. Ini cuma merangkai. Barang sudah ada dirangkai sampai jadi bentuk lain. Itu sih. Tapi aku mau tanya Mas Taufik pernah nggak membayangkan ada tutorial yang bisa diakses gitu untuk orang yang ingin juga bikin kreasi yang sama kurang lebih dengan apa yang sudah Mas Taufik lakukan gitu. Ada nggak? Ada, dan sebenarnya itu kita gagas berdua antara aku sama Mbak Debbie. Sempat beliau memvideokan, kan aku bego kalau sudah ngomong paparan kan bego. Jadi difoto, di shoot, jadi 2 bentuk atau 3 bentuk kalau nggak salah. Dan kita kan memang terus akan pelan-pelan kita buat tutorial itu gitu. Maksudku tutorialnya sebenarnya bukan yang dalam bentuk video kayak sekarang, aku nggak tahu kenapa aku nggak suka. Aku nggak kan harus jadi itu buku itu Mbak Debbie tulis. Jadi kalau ini ditutorialkan ala sekarang langsung ada videonya gini, ya mereka hanya copy paste jadi persis seperti ini. Tapi begitu itu dipaparkan cuma diambil satu slide gini, lewat terus dipaparkan, terus imajinasinya dia, oh berarti harus ini digunting, kemudian akhirnya nanti jadinya tidak akan sama seperti ini. Bisa jadi lebih bagus. Makanya semoga kita nanti sama Allah dikasih jalan, kita bisa buat buku bareng. Dari ini aku paparkan, jadi memang nggak boleh secara audio video, memang harus benar-benar secara buku, supaya dipaparkan di buku, kemudian itu dipelajari, dan ketika itu jadi, akan lebih bagus dari ini, dari contohnya. Kalau buat aku gitu. Makanya targetku, kalau ini jadi buku, targetnya kita nggak nanggung. Targetnya ya bagaimana ini bisa masuk ke kurikulum sekolah. Itu semoga kita bertiga bisa buat itulah gimana caranya. Ya aku bantu nyunting.
Ya, Mbak Debbie udah gambar, aku udah disuruh setiap prosesnya, aku difoto semua. Jadi 2 atau 3 desain gitu. Awal di buku awal kita buat 10 desain kalau nggak salah. Ya karena apa namanya hal-hal yang seperti itu jadi penting untuk orang banyak gitu. Ya. Aku juga sepakat Mas Taufik bilang bahwa Mas Taufik itu enggak pengen secara teknis sebenarnya mengajari kalau mau bikin knalpot motor itu cara guntingnya begini. Aku juga enggak setuju gitu ya. Aku setujunya Biar imajinasi. mereka itu bisa berimajinasi tentang produk yang sudah tidak yang dianggap sampah itu lalu jadi bisa bernilai dalam bentuk apapun gitu. Betul. Betul. Nah, 4 yang sudah jadi kurang 6 itu. Kata Mbak Debbie. Aku tunggu deh. Aku tunggu baca draftnya. Aku pro bono untuk nyunting. Ya, sip. Ya emang ketemu orang-orang cerdas ini kayak gini, aku jadi bego emang. Setiap bertemu dengan orang yang literasinya kuat, terus kemudian mereka itu di kehidupan nyata dengan semangat literasinya itu sudah mulai menularkan virus literasinya pada orang lain, itu buat aku istimewa. Buat aku luar biasa banget. Dan aku speechless, orang-orang cerdas seperti Bung Neni itu apa ya? Enggak lah, Cerdas aku enggak nganggap bahwa pegiat literasi itu apa namanya satu entitas eksklusif yang bilang bahwa dia selalu cerdas. Enggak. Aku selalu ingin bilang ke teman-teman yang bergiat di dunia itu bilang bahwa yang jadi paling penting dari gerakan literasi ini apapun itu karena literasi dasar itu kan banyak ya. Yang paling penting dari gerakan ini adalah kecakapan untuk beradaptasi dengan situasi atau apapun gitu ya. Kecakapan beradaptasi dengan situasi apapun. Itu bahasa itu keren banget, serius. Bukan cerdas ya, itu di atas cerdas. Udah di udah di atas jenius karena dan akhirnya itu balik lagi kayak aku. Kan kekuatan mentalnya akhirnya kan yang di ini. Aku mau kasih contoh Mas Taufik di salah satu komunitas adat ya di tidak jauh dari Palu ini namanya Tompu. Mereka kurang lebih hanya 20 kakak tinggal di punggungan gitu bukit. Ada sungai besar di dekat tempat mereka tinggal namanya Sungai Nia. Air sungainya itu mereka tidak pakai gitu. Mereka tidak bisa hampir bisa dipastikan tidak begitu mengenal bahasa Indonesia sebagai percakapan karena yang mereka pakai percakapan itu adalah bahasa Kaili. Bahasa gitu. mereka. Kaili. Ya, sungai yang dekat mereka tinggal itu mereka tidak gunakan. Aku tanya kenapa tidak dipakai air ini? Padahal air ini bersih, jernih dan bisa dipakai untuk kehidupan mereka sehari-hari. Mereka dengan santainya bilang gitu ya. Yang itu tidak diajar di sekolah juga sama seperti yang Mas bilang gitu bikin motor. Mereka bilangnya gini. Ya, kalau kita pakai air di atas ini, kasihan yang di bawah, pemukiman yang di bawah itu kasihan gitu, dapat sampah dari kita gitu ya. Betapa apa ya nilai itu yang tidak di literasi itu literasi ya. Jadi literasi tanpa ketikan, tanpa huruf, tanpa kearifan lokal mungkin bisa disebut itu ya, kearifan lokal gitu. Terus airnya dari mana kalian ambilnya? Ya kita tinggal tancap bambu ke tebing-tebing ini, air itu mengalir lebih jernih dari sungai itu. Dan mereka hidup dari itu untuk memasak, untuk mandi, untuk cuci dan seterusnya itu. Saya tuh lalu membayangkan betapa kaya kita sebenarnya dan apa kegelisahan itu jadi mencuat ketika kita hidup di masyarakat urban ya yang pragmatis gitu, tidak peduli, tidak segala macam gitu ya. Nilai-nilai yang sebenarnya itulah literasi dan gerakan literasi yang sering kubayangkan adalah
bisa mereplikasi semua nilai yang ada dalam kecakapan-kecakapan manusia itu dalam keseharian, dalam kehidupan sehari-hari manusia gitu ya. Aku sampai speechless kayak iya ya. Betapa anakku itu nanti yang aku khawatirkan mereka itu makin semangat literasinya makin hilang dengan kayak seperti ini. Semuanya di online, semuanya Ya, apa? Kan gini aja loh, Bung Neni, normal nggak sih aku? Aku sampai hari ini tetap ya, meskipun ada jurnal gitu, tetap aku ketik, tetap aku print, terus kemudian aku jadiin buku gitu. Karena apa, mataku tidak enak kalau aku harus baca di sama. e-book atau apa. Karena buat aku yang setiap lembar tanganku gini itu yang nggak bisa ditukar dengan teknologi apapun. Jadi Sama aku seperti meskipun ambil, sama seperti handcraft, Mas. Kalau penulis ya, iya, dia punya betul betul, sense itu berbeda waktu dia nulis pakai tangannya dengan dia nulis betul, di laptop gitu ya. Nah, ada orang yang betul. misalnya dia cuma bisa menulis kalau dia, atau contoh kasus lain misalnya penulis-penulis tua itu hari ini tuh orang sudah semakin canggih Sama, pakai sama aku gini dulu. Aku buat buku ya gini dulu, sama. apa Karena namanya, buat aku touchnya hilang kalau langsung ke laptop, ya hilang semua malah. ya apa, handcraftnya itu yang hilang gitu di Iya situasi betul, atau situasi betul. lain. Misalnya ada penulis-penulis yang secanggih orang pakai laptop hari ini itu, dia masih pakai mesin tik hanya untuk dapat sensasi suara mesin tik yang tak tuk itu gitu. Touchnya ya, touchnya yang tak 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 ya. Banyak hal yang canggih itu akhirnya memang seperti itu. Canggih itu sebenarnya makin bikin kita itu mudah mengakses apapun, tapi menghilangkan kepekaan kita. Setuju nggak sih aku? Ya, modernisasi itu selalu punya bermuka dua dia. Di satu sisi dia Iya, praktis ya, membantu memudahkan ya, ke hidup, memudahkan orang. Tapi di sisi yang lain dia pasti akan menghilangkan sesuatu yang jadi kepekaan. kebiasaan-kebiasaan lama gitu. Betul. Dan itu buat aku hidup kita nggak lagi sama gitu kan. Itu ya kegelisahan itu makanya setiap aku ngobrol sama Bung Neni pasti aku kegelisahan baru muncul, pertanyaan-pertanyaan baru, dan itu terus nggak pernah berhenti aku. Makanya Bung Neni kan Wah, pernah kapan? bilang, Jadi Bung Neni itu malah pernah bilang ke aku itu yang ini, kenapa Mas nggak warna? Ingat nggak sih Bung Neni, dan ini udah aku wujudkan kan warna. Kenapa cuma pakai emas sama hitam? Ya karena memang saat itu sanggupnya cuma beli pilok warna hitam sama emas. Kalau sekarang Bung Neni mau nanya, aku lebih punya semua silver. warna pilok. Kan itu bagian dari prosesku. Bung Neni soalnya protes dan aku yang ingat banget. Kenapa nggak dibuat warna? Kenapa kok cuma warna hitam sama emas aja? Dan itu aku ingat. 2 tahun yang lalu ngomong aku ingat, dan ini aku buktiin berwarna. Ya gitu. Dan itu ide dari orang-orang yang itu tadi bisa membaca segala sesuatu, tidak hanya yang bersifat literatur buku, tapi juga meliterasi apapun. Dan itu hanya hanya didapatkan dari orang-orang yang memang membiasakan diri membaca. Ya, Makanya di sini aku benar-benar pengen banget ngundang Bung Neni itu ya untuk ya ini loh hasil kita itu jadinya Bung Neni sekarang atau jadinya aku sekarang itu ya salah satunya adalah kekuatan kita itu meliterasi, kita baca itu apa, sampai aku pernah bilang ya bisa jadi apa yang ada di otakku sekarang yang katamu cerdas itu bisa jadi informasi dari sobekan koran ya. yang aku dapat gratis ketika aku beli gorengan, sampai seperti itu. Kita sudah Nemu, diingat nemu namanya. waktunya, yaitu nemu namanya, iya. Dan ini sudah dibatasi kurang 20 detik lagi. Saya nunggu pesan-pesan Bung Neni sebelum ini ditutup.
semoga pandemi ini segera berakhir, kita sama-sama Amin. dan aku bisa ke tempatnya Mas Taufik atau Mas Taufik bisa main ke Amin, Palu. amin. Segera ketemu lagi kita. Terima